Bayangkan kamu punya toko offline dan tokonya itu viral. Setiap hari ada banyak pengunjung, ada banyak orang yang datang sekedar untuk melihat, posting foto, dan tentunya kita mengharapkan dari sebagian besar orang tersebut bakal ada yang konversi, ada yang beli produk barang dan jasa kita. Sayangnya jenis pengunjung itu ada macam-macam. Ada pengunjung yang datang memang dengan niat baik, ada juga pengunjung yang datang dengan niat yang tidak baik. Contohnya, preman yang pengen buat onar, atau ormas masyarakat yang pengen dapat cuan tanpa harus bekerja. Maka dari itu, nggak heran kalau di pintu masuk toko, di pintu masuk mall, bakal ada penjaga ataupun satpam yang ingin melindungi toko kita dari gangguan dan juga ancaman. Jadi, kecuali kita masuk dari pintu belakang, pasti setiap pengunjung harus melewati satpam penjaga tersebut. Dan kalau satpam tersebut melihat pengunjung datang dengan niat baik, tentu dia akan mempersilahkan masuk ke dalam toko untuk melihat dan juga membeli. Tapi kalau satpam itu melihat ada gelagat buruk, tampak seperti orang mabuk atau gerombolan pengacau yang datang hanya untuk buat keributan, pasti akan dilarang masuk, bahkan diminta untuk segera pergi dari toko tersebut. Nah, pertanyaannya, apa yang bakal terjadi kalau toko kita itu nggak ada satpam sama sekali? Pasti tokonya akan chaos dan toko akan kehilangan pelanggan karena pelanggan tentunya tidak ingin menjadi collateral damage, takut ikut jadi korban dari serangan yang ditujukan pada pihak toko. Jadi wajib hukumnya untuk setiap toko itu punya sistem keamanan. Dan ini juga berlaku untuk toko online. Wajib punya penjaga, wajib punya security, supaya pengacau hacker itu tidak bisa buat onar dan minta tebusan untuk data yang telah mereka ambil. Makin hari teknik hacker itu makin canggih. Dan parahnya, mereka punya sumber daya yang besar. Sebagai contoh, grup Lazarus yang diduga terkait dengan Korea Utara dan Lockbit yang diduga terkait dengan Rusia. Kemampuan mereka hebat-hebat dan terbukti berhasil masuk dan merusak data salah satu bank di Indonesia dan juga pusat data nasional sementara. Padahal kita tahu kalau data kita pribadi itu punya nilai yang sangat tinggi, bisa dijual dengan harga yang sangat mahal di pasar gelap. Sebagai contoh, harga untuk satu data bisa mencapai $5.500 atau 80 juta. Dan kalau kita belinya paketan, harga data kita paling mentok itu 5.000. Jadi harga data kamu itu sama dengan 2 telur. Makanya nggak diurusin oleh pemerintah. Hacker ini terbukti mampu menggunakan Zero Day Exploit, sebuah celah keamanan yang belum diketahui oleh publik, malware yang canggih, dan operasi jangka panjang yang tersembunyi. Lalu pertanyaannya, apakah ada cara untuk menghindari bahkan meng-counter attack serangan hacker? Nah, tentu jawabannya itu ada. Kalau kita nggak mau data kita itu diperjualbelikan, pastikan untuk pakai perangkat yang aman. Minimal pakai antivirus dan aku pribadi pakai Kaspersky. Jadi, kamu jangan takut dan jangan khawatir. Apalagi kita di Exit ID itu melihat ada sebuah peluang dari celah keamanan ini yang bisa bantu kita untuk mendapatkan cuan dengan investasi di perusahaan security. Dan ku mau mention salah 3 penyedia keamanan security online, CrowdStrike, Cloudflare, dan Zscaler. Yuk kita bahas satu persatu mulai dari CrowdStrike. CrowdStrike adalah pemimpin dalam EDR dan NGFV. Platform Falcon yang dikembangkan oleh CrowdStrike dapat melihat apa yang terjadi di dalam perangkat untuk mendeteksi dan menghentikan ancaman secara real-time, dan ini sangat berguna untuk menjaga perangkat kita dari serangan hacker. Lalu yang namanya CrowdStrike juga kuat dalam proses intelijen dan layanan respon insiden. Lalu provider yang kedua adalah Zscaler. Zscaler mempopulerkan konsep Security Service Edge dan Zero Trust Network Access. Nah, Zscaler ini bertindak sebagai perantara aman antara pengguna dan tujuan kita seperti internet ataupun aplikasi internal berbasis cloud. Jadi, ini menggeser keamanan dari jaringan fisik ke cloud dan memungkinkan kita bekerja aman dari mana saja tanpa pakai VPN tradisional.
Sistem Zscaler akan memeriksa setiap traffic keluar dan masuk dari perangkat kita, dan kalau ada yang mencurigakan akan langsung dihajar. Dan provider ketiga namanya Cloudflare. Sepak terjang Cloudflare itu dimulai sebagai CDN dan perlindungan DDoS, tetapi telah berkembang pesat. Saat ini, Cloudflare dapat menjaga server web dan aplikasi kita, melindungi dari serangan yang jahat dari internet seperti DDoS, bot jahat, ataupun peretasan via WAF, dan mempercepat pengiriman konten ke pengunjung di semua dunia dengan mekanisme CDN. Lalu, Cloudflare juga memeriksa traffic masuk ke properti web kita, dan Cloudflare juga punya solusi ZTNA dan menggunakan keamanan email. Dan buat kamu yang pengen tahu lebih lengkap tentang ketiga provider tersebut, kamu dapat lihat di tabel berikut. Nah, tadi katanya ada peluang, Bang. Coba jelasin. Oke, aku mau jelasin. Jadi, aku pakai satu aplikasi yang namanya GoTrade Indonesia untuk bisa beli saham dari ketiga perusahaan tersebut. Dan nggak hanya itu, di aplikasi GoTrade ini kita bisa beli berbagai saham yang ada di NYSE, New York Stock Exchange, di mana ada banyak tech company yang nggak tersedia di Indonesia, tapi punya jangkauan global, dan oleh karena itu kita bisa dapat cuan ketika saham-saham ini naik. Nah, aku akan langsung jelasin aja cara deposit dan cara beli saham di aplikasi GoTrade, dan layar handphoneku ada di samping sini. Jadi, per saat video ini dibuat, aku punya portofolio itu 2.271 dan rugi $51 karena sekarang sedang perang tarif. Tapi tenang aja, setelah perang tarif nanti selesai, aku yakin banget saham-saham ini akan kembali naik dan sampai ke puncak. Nah, ini adalah portofolioku dan kita bisa lihat untuk lihat detailnya. Jadi, aku punya cash itu $1,66 dan aku punya posisi aktif di 5 saham. Yang pertama adalah Cloudflare dan Zscaler yang merupakan security provider dan tadi kita udah bahas. Untuk CrowdStrike, aku tidak masuk karena aku pribadi itu lebih banyak menemukan produk yang digunakan oleh Cloudflare dan Zscaler. Lalu Broadcom, di mana 99% perangkat di dunia yang terhubung ke internet pasti pakai chip dari Broadcom. Lalu ada Google dan C3AI. Nah, untuk kita bisa beli kelima saham ini, pertama-tama kita harus deposit terlebih dahulu, dan cara depositnya itu cukup gampang. Kita klik tombol logo uang yang ada di bawah, dan berikutnya aku deposit sebanyak 5 juta yang akan langsung dikonversi dengan kurs 16.933 karena video ini dibuat pada tanggal 23 April dan tentunya kurs adalah hal yang volatil. Kadang kamu bisa dapat kurs yang lebih murah, kadang kamu bisa dapat kurs yang lebih mahal. Tapi secara jangka panjang, aku yakin banget kalau dolar terhadap rupiah akan terus makin kuat dan kita akan double cuan karena harga sahamnya juga akan makin naik. Oke, kalau misalkan sudah, kita langsung klik aja preview deposit. Dan berikutnya, aku udah transfer sebanyak 5 juta dan ada admin 2.500 lewat Livin by Mandiri. Dan aku punya portofolio adalah sebagai berikut. Uang cash $296 dan equity $2.273. Lalu untuk beli sahamnya itu gampang banget. Kita tinggal klik saham-saham tadi yang ada 5 ini, Cloudflare, Zscaler, Broadcom, Google, dan C3AI. Kita akan mulai satu persatu dan aku akan langsung tunjukkan kelimanya secara bersamaan di layar berikut. Lalu ini adalah masing-masingnya, di mana harga Cloudflare itu naik 185% selama 5 tahun terakhir, Zscaler naik 63% selama 5 tahun terakhir, Broadcom naik 493% selama 5 tahun terakhir, lalu ada Google yang naik 122%, dan ada C3AI yang naik 709%. Nah, untuk cara belinya itu gampang banget, kita tinggal klik trade. Lalu berikutnya, uang yang udah deposit tadi sebanyak $296,92, aku bagi 5 rata, $59,38 untuk semua sahamnya, kecuali C3AI yang dapat 59,40 karena dia dapat sisa sedikit 0,2 sen. Lalu berikutnya, kita klik preview buy, dan kita bisa lihat
kalau untuk transaksi di GoTrade itu ada biaya trading yang besarnya 0,11%, dan oleh karena itu aku merekomendasikan untuk kita minimal beli dalam konversi rupiah adalah 500.000 agar biaya tradingnya itu paling maksimal murahnya. Kalau kurang dari 500.000 nanti untuk biayanya itu nggak optimal. Nah, kalau sudah jelas kita langsung klik swipe up. Dan berikutnya, untuk pembelian berhasil, dan aku mau ingetin dulu, kalau aku transaksikan ini di jam 23, dan kamu harus tahu kalau market Amerika itu berbeda dengan market Indonesia. Indonesia buka dari jam 9 sampai jam 4 sore, sedangkan di Amerika buka dari jam 20.30 sampai jam 4 pagi. Jadi, kalau kita masukin transaksinya sebelum jam 20.30, maka akan jadi pending order sampai jam 20.30 hari kerja berikutnya. Nah, kalau kamu ada pertanyaan lain, langsung aja drop di kolom komentar. Nah, di sini aku mau negasin kembali kalau infrastruktur digital itu memunculkan peluang dan juga ancaman. Peluang karena makin banyak orang yang pakai teknologi, ancaman karena sekarang makin banyak ancaman cyber yang mengancam kita, dan oleh karena itu menciptakan kebutuhan yang berkelanjutan untuk solusi keamanan cyber security yang canggih. Dan perusahaan seperti Cloudflare, Zscaler, dan juga CrowdStrike itu berada di garis depan yang menjaga keamanan data pengguna dan keamanan data perusahaan. Meskipun demikian, kita sebagai investor harus selalu melakukan riset, do your own research untuk paham resiko dan mempertimbangkan valuasi sebelum buat keputusan investasi. Dan kalau kamu ketemu mau di pasar saham Indonesia ataupun di pasar saham Amerika, bisa share di kolom komentar untuk sama-sama kita pelajari agar komunitas Exit ID bisa dapat bagger bahkan multi bagger di perusahaan yang sahamnya kita investasikan. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kita bisa segera keluar dari kemiskinan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!